Shalom saudara. Tadi sementara menyembah ya, saya merenungkan kenapa ya kita mesti menyembah Tuhan ya. Pagi-pagi, ya apalagi sedang hujan ya. Saya diingatkan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita mengizinkan hati kita tuh dibentuk ya oleh Dia. Kita diubahkan. Karena sadar atau tidak sadar, setiap saat ya dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita mengalami berbagai interaksi yang mempengaruhi kita ya, khususnya jiwa kita. Mungkin kita nggak sadar saudara ya, interaksi dengan orang cepat sekali mempengaruhinya. Kadang-kadang emosi bisa naik, bisa jengkel, bisa marah, bisa kita begitu terpaku pada logika kita, kemampuan kita ya. Padahal Alkitab mengajarkan di kitab Galatia bahwa baiklah kita hidup dipimpin oleh roh ya. Dan kalau kita mengizinkan Tuhan memimpin kita ya, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, itu udah banyak hal yang luar biasa, yang enak ya, yang Dia sediakan. Kita nggak perlu mengalami hal-hal tertentu yang tidak nyaman ya. Kadang-kadang kita mengambil sebagian firman Tuhan ya, yang tanpa kita sadari ada di perjanjian lama ya. Dan firman itu gak salah ya, firman itu benar sekali ya. Dikatakan bahwa jalan Tuhan tidak terselami ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan, jalan Tuhan dari jalan hidup kita ya. Itu betul sekali ya, dan tidak salah. Dan memang setiap kita makin bertumbuh mengenal Tuhan, kita akan kagum. Karena kita gak pernah pikir, kok ternyata begini ya tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita kagum akan Dia ya, sehingga saya pribadi suka lagu itu ya. Ku kagum hormat akan Engkau ya. Saya ingat beberapa kali momen ya ketika ada mujizat mau terjadi ya. Ada satu anugerah atau favor yang Tuhan mau beri dalam hidup saya. Tiba-tiba saya selama beberapa hari atau selama beberapa jam ya sebelum saat tertentu itu, lagu ini muncul di hati saya tanpa saya cari-cari. Dan saya nyanyikan aja ya. Kadang-kadang di kamar mandi, kadang-kadang sambil nyetir ya di mobil. Ku kagum hormat akan Engkau ya. Dan akhirnya terus tiba-tiba saya sadar, iya saya mengalami hal yang gak pernah saya pikirkan sebelumnya. Apalagi Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan oleh Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia ya. Jadi banyak hal yang kita gak pernah pikirkan, ternyata Dia sediakan. Tapi selanjutnya, karena kita semakin kenal Dia, kita semakin kenal jalan-jalannya ya. Jadi kalau kita semakin kenal jalan-jalannya, kita bertumbuh mengenal Dia, kita makin menikmati. Ada banyak hal yang gak perlu kita alami, ya kita gak perlu alami ya. Bisa karena kita lihat orang lain ngalami itu, ya kita gak perlu ya. Tapi bisa juga karena Tuhan membawa kita terlepas dari jerat-jerat atau jebakan-jebakan yang ada di depan kita. Sehingga ayat di perjanjian lama ya di kitab Yesaya yang mengatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Kita akan lihat bahwa ayat itu sebenarnya bicara tentang orang fasik ya, Gentiles, orang yang tidak kenal Tuhan. Itu bisa dibaca di ayat-ayat sebelumnya, karena dikatakan baiklah orang fasik meninggalkan rancangannya ya, sebab rancanganmu ya bukanlah rancanganku ya. Jadi kalau kita bertumbuh semakin kenal Tuhan, mengizinkan Dia memimpin hidup kita, ada banyak kerugian yang tidak perlu kita alami ya. Kadang-kadang ya karena kita ini kan manusia jatuh dalam dosa ya. Ketika jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat, hidup kita itu ditrain, dilatih turun-temurun dari sejak Adam. Pengetahuan bertambah, tapi pengetahuan apa? Pengetahuan antara baik dan jahat. Ya, itu aja. Kita hanya bisa membedakan hal itu. Dan ukurannya itu seringkali cuma karena mungkin bentuknya materi atau bentuknya sesuatu yang tidak menyakiti kita atau menyakiti orang lain.
Cuma sampai di situ, benar dan baik dan jahat ya, atau benar dan salah. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan, Roma 12 ayat 1, Paulus bilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, ya, berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 2-nya berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu satu sistem, saudara, ya. Kita ini dibesarkan di lingkungan dunia dan itu nggak salah, ya. Kita sekolah, kita belajar matematika, kita belajar ya, penjumlahan, perkalian, pembagian, ya, atau pengurangan, kita belajar matematika dan banyak hal karena itu diperlukan dalam sistem dunia ini, ya. Dan pertumbuhan itu ya kita belajar membuat kita itu lebih sadar akan dunia ini dan itu juga nggak salah. Kita perlu makan yang baik, perlu minum yang baik. Tapi ketika kita kenal Tuhan, Paulus bilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Izinkan paradigmamu diubah oleh Tuhan. Kalau kamu izinkan paradigmamu diubah oleh Tuhan, kamu akan bisa bedakan. Bukan lagi baik dan jahat, tapi lebih dari itu. Di antara yang baik itu kamu bisa lihat mana yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di antara yang berkenan itu kamu bisa melihat yang mana yang sempurna. Nah, kalau kita hidup dalam rencana Tuhan yang sempurna, itu enak sekali, ya. Itu kita akan melihat malaikat-malaikat Tuhan itu bekerja menjagai kita, ya. Nah, kalau kita nggak mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita, ya, setiap pagi misalnya kita menyembah Dia, hati kita itu dicun, ya. Nah, kalau itu kita nggak izinkan, maka yang menguasai kita adalah jiwa kita. Jiwa kita itu bisa emosi kita. Kita jadi gampang marah, gampang kecewa, gampang jengkel, ya. Atau kita dipimpin oleh otak kita, pikiran kita. Cuma sampai di situ. Nah, kalau pakai pikiran manusia saja, ya. Karena saudara belajar ya di sekolah itu nanti ada pelajaran banyak sekali ya. Saya dulu belajar teori ketidakpastian ya, belajar teori kemungkinan ya. Jadi ketika kita mau merancangkan sesuatu, kita membuat statistik ya. Saya ingat dulu kami mau buat persekutuan ya. Lalu persekutuan itu di satu ruangan. Ruangan itu muatnya cuma kalau nggak salah 50 ya, nggak sampai 100 lah ya, mungkin 70 lah katakanlah. Tapi untuk acara itu kita nyetak flyer 1000. Lalu saya bilang sama teman-teman saya, kita doa, lalu kita nyetak flyer 1000. Kalau 1000 datang mana muat di ruangan, ya. Jadi apa nggak klop gitu, ya. Lalu saya hitung, saya bilang kalau 1000 kita berharap ini penuh, katakanlah 100 sudah dipadat-padatkan, berarti untuk satu orang datang dia perlu dapat 10 flyer ya, baru dia datang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena itu memang pola pikir dunia, saudara. Itu nggak salah. Memang orang dunia, orang secara umum itu pakai logika. Nah, kalau kita dalam pelayanan kita hanya pakai logika, kita rugi besar. Kita rancang sesuatu dengan baik. Kalau saudara belajar ya, belajar manajemen itu, saudara kan dia buat banyak hal ya. Saudara membuat misalnya membuat satu usaha, saudara membuat satu namanya proposal, saudara menghitung ya pasar, saudara buat riset ya, perhitungan semua dibuat detail dan itu nggak salah, itu betul sekali ya. Lalu saudara akan melihat kemungkinan-kemungkinannya. Nah, tapi dalam prakteknya ketika kita membuat satu teori diwujudkan dalam praktek, itu seringkali tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, di situ kita belajar teori kemungkinan ya. Kalau dalam perhitungan fisika itu ada teori ketidakpastian. Kita perlu melihat sejauh mana faktor error itu kita izinkan. Kenapa? Karena kita hanya mampu dengan otak kita. Kalau saudara kerja di perusahaan minyak ya, perusahaan minyak itu mau buka satu ladang minyak baru, satu sumur bor ya. Bagaimana caranya? Dia selidiki dulu ya, pakai pemetaan dan sebagainya, lalu ada tes batu-batuan, pakai sonar dan banyak hal. Lalu setelah dihitung-hitung, oke, diperkirakan di bawah bumi, bisa di bawah laut, di pinggir pantai ya, di lepas pantai, di sini ada minyak kedalamannya sekian. Lalu perusahaan minyak itu akan investasi dana yang sangat-sangat besar ya, bisa ratusan miliar mungkin ya.
begitu banyak sekali. Tujuannya apa? Untuk melakukan pemboran. Tapi apakah pemborannya berhasil? Enggak juga. Bisa aja udah keluarin begitu banyak uang, ternyata tidak ada hasilnya, dan itu rugi. Nah, itu cara pikir orang dunia. Enggak salah saudara, karena mereka memang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau dalam pelayanan kita bawa gaya seperti itu, maka yang terjadi adalah kita try and error, coba-coba terus ya. Coba buka sini, nggak jadi, pindah lagi tempat lain lagi. Karena kita tidak cukup berdoa, tanya Tuhan. Saudara perhatikan ya, di Alkitab, seringkali saya kagum melihat Tuhan Yesus itu ya. Ketika dia habis pelayanan, mujizat luar biasa. Dia dikejar orang itu mau paksakan dia jadi raja. Bayangin, kalau kita udah seneng lihat kayak begitu, banyak orang sudah buka gereja baru, sudah ini udah apa lagi, nggak ada, ini udah jelas kok. Tapi Tuhan Yesus, dia menarik diri ke tempat yang sunyi, dia suruh murid-muridnya pergi, dia naik ke gunung, dia berdoa lagi, dia tanya lagi. Dia tidak izinkan dia itu didesak oleh lingkungan untuk mengambil keputusan. Itu gaya hidup dia, saudara. Ya, itu sebabnya dalam 3 tahun itu efektif sekali. Dan dia tunjukkan bagaimana untuk melayani. Saudara ingat ketika dia awal-awal ketemu dengan Simon dan teman-temannya di pinggir pantai? Waktu itu Simon dan teman-temannya sudah semalaman cari ikan, gak ada hasilnya. Lalu mereka mulai mencuci jalannya. Dan kemudian Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Lalu dia bilang begini, coba tolakkan sedikit jauh dari pantai. Terus dia mulai mengajar orang banyak. Dia mengajar dari perahu Simon. Waktu dia mengajar, orang-orang mendengar firman, Simon juga dengar firman. Sama kayak kita kebaktian. Nah, kalau saudara ada di kebaktian di mana Roh Kudus bekerja, saudara mendengar orang firman Tuhan dikhotbahkan, saudara dengan telinga saudara dengar. Tapi ketika urapan bekerja, hati saudara akan berkobar-kobar. Saudara akan mendengar lebih dari apa yang saudara tangkap dengan telinga saudara. Tiba-tiba ada firman yang menyimak ya pikiran saudara. Oh begitu tuh. Saudara tidak sekedar lucu ya khotbahnya ya, wah enak ya, pengetahuan kita bertambah, enggak. Tapi roh saudara tuh diberi makan, saudara dikenyangkan. Itu kayak saudara digedor, buam. Saya ingat dulu di Bandung ada hamba Tuhan ya, sangat senior. Kalau dia khotbah ya, teman saya bilang begini, Bapak itu kalau khotbah gitu tuh kayak di hati kita tuh kayak digedor, buam ya, kayak ada badai begitu. Bukan karena suaranya keras, bukan saudara, tapi karena hamba Tuhan ini bergerak dalam rohnya. Nah ketika Simon mendengar itu, hatinya berkobar-kobar. Lalu setelah itu Yesus bilang, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Nah itu firman yang rema. Lalu Simon bertolak ke tempat yang dalam, dia tebarkan jalannya. Begitu dia tebarkan saudara, jalannya itu sudah gak bisa lagi narik ikan saking banyaknya. Jalannya mulai koyak. Lalu mereka tarik ikan-ikan itu ke pantai, ya, jalannya ditarik ke pantai. Lalu Simon tersungkur dan Simon bilang, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dia takjub lihat kayak begitu. Kami semalaman kerja keras, gak ada hasilnya. Tapi ini cuma satu perkataan Tuhan bilang, tebarkan jalamu sekarang di tempat yang dalam. Dan waktu dilakukan, mujizat terjadi. Dia merasa gak layak. Lalu apa Tuhan bilang? Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan mau bilang, ayo ikut aku, ya, ikutin caraku, bergaul dengan aku, dan aku akan ajari kamu bagaimana menjala manusia. Bukan mancing satu-satu, tarik satu-satu ya, tapi menjala. Caranya gimana? Ayo bersekutu dengan aku, dengarkan aku, izinkan aku mengajar kamu. Saya mau tunjukkan satu ayat ya, yang saya sangat diberkati akan ayat ini saudara. Dari kitab Galatia, ya. Galatia pasal yang kelima ya, sebentar saya lihat. Ya, dikatakan di sini, ini cerita tentang Abraham ya.
Saya suka bagikan ini karena ini buat saya hal yang menarik, tapi kadang-kadang suka sedih juga ya. Banyak orang mungkin tidak menangkap ini ya. Galatia pasal 4 ya, bukan pasal 5. Galatia pasal 4 ini. Ayat yang ke-22 ya. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Ya. Abraham itu bapak orang percaya. Kita ini keturunan Abraham karena percaya pada Yesus. Ya. Abraham mempunyai 2 anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Hagar ya. Dan seorang dari perempuan yang merdeka, yaitu Sarah. Ya. Ayat 23 mengatakan, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi anak dari Hagar itu terjadi karena pakai logika menurut daging. Daging itu karnal ya. Karnal itu sesuatu yang menyangkut kemampuan manusia alamiah kita. Dan anak dari perempuan yang merdeka, anak dari Sarah itu karena janji. Karena Tuhan janji, jadi sekalipun Sarah ini sudah bukan hanya mandul ya, sudah mati haid ya, sudah menopause. Tapi karena Tuhan janji, maka yang sudah menopause pun bisa punya anak. Dan itu bukan usaha manusia lagi. Dua-duanya anak Abraham. Yang satu dari Hagar karena kekuatan manusia, kekuatan daging. Yang satu itu karena janji dari Tuhan ya. Lalu dikatakan di ayat berikutnya ayat 24, ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Sesuatu yang kita lahirkan karena kekuatan kita, hasilnya adalah anak-anak perhambaan. Saudara dan saya bisa bahkan melayani pakai kemampuan kita, hasilnya itu anak-anak perhambaan, hasilnya itu adalah Ismail. Nah jangan lupa Ismail juga diberkati. Tuhan bilang sama Abraham, mengenai Ismail jangan takut, aku akan berkati dia, aku akan buat dia jadi bangsa yang besar, tapi perjanjianku aku buat dengan Ishak. Saudara, ini dari sini saja ya, bedanya jauh. Ketika saudara melayani Tuhan, mengizinkan untuk Tuhan itu memimpin saudara, sehingga ide yang lahir itu karena saudara bergaul dengan Tuhan, itu akan beda sekali dengan hanya kemampuan otak manusia. Di Alkitab itu tercatat saudara, zamannya Salomo ya, Salomo itu diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi kalau saudara baca ya, zaman Salomo itu kan saking kayanya diberkati Tuhan, perak dianggap tidak berarti ya. Perak dianggap tidak berharga. Tapi ketika Salomo mati, anaknya Rehabeam menggantikan Salomo. Rehabeam tuh hanya bisa mengganti peralatan di bait suci yang tadinya emas, itu hanya bisa dengan tembaga. Itu di bawah perak saudara. Jadi kekuatan manusia itu sehebat apapun, paling top itu cuma tembaga. Tapi kalau kekuatan dari Tuhan, itu jauh melampaui kekuatan manusia. Nah ini pelajaran seumur hidup saudara, seumur hidup. Ya. Yakobus bilang begini, kalau kamu merasa berhikmat, jangan kamu bangga dulu, cek dulu. Kalau hikmat itu menimbulkan perselisihan, itu bukan dari Tuhan. Itu cuma menimbulkan goncang gancing. Itu hikmat dari dunia. Itu ada di surat Yakobus. Saudara, ini sebenarnya ya, saya waktu renungan kayak begini ya, kita nggak selalu bisa bandingkan apa yang dari luar ya. Kalau saudara perhatikan misalnya Paulus ya, Tuhan pakai memang luar biasa, dahsyat sekali. Memang Tuhan sudah siapkan dia, itu ada satu tugas khusus. Tapi Paulus itu ada karena ada Barnabas ya. Barnabas itu yang buka pintu pelayanan. Tuhan pakai Barnabas. Awalnya itu disebut Barnabas dan Saulus. Barnabas leadernya. Lama-lama Saulus ini meningkat, dia jadi Paulus.
Akhirnya Alkitab berkata Paulus dan Barnabas, karena leadernya jadi Paulus. Pada titik tertentu karena Paulus juga masih muda rohani, terjadi clash, mereka pisah. Paulus bawa Silas, Barnabas bawa Yohanes Markus. Paulus tidak setuju dengan Yohanes Markus, keponakannya Barnabas, karena dinilai ini anak mami, terlalu manja. Akhirnya mereka pisah. Paulus dengan Silas berkembang pelayanan, Barnabas terus. Pada titik tertentu, kalau saudara pelajari Alkitab ya, kapan-kapan dibacakan nanti ayatnya, Paulus akhirnya bilang, khususnya setelah dia sudah tua, sudah hampir mati ya, di surat Timotius dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, saudara baca di situ dia bilang begini, bawalah Yohanes Markus kepadaku, pelayanannya penting bagiku. Dulu ditolak saudara, tapi kemudian dia terima Yohanes Markus. Kenapa bisa begitu? Ya, satu, Paulus bertumbuh semakin dewasa. Ya, tapi yang kedua, Yohanes Markus ini juga bertumbuh di bawah bimbingan Barnabas yang tadinya itu bertentangan dengan Paulus. Jadi Paulus bisa luar biasa, itu Tuhan pakai Barnabas. Tapi sebelum ada Barnabas, ada yang namanya Stefanus. Stefanus itu dilempar batu sampai mati. Dan Saulus sebelum jadi Paulus ada di situ. Saulus jagain pakaian orang-orang yang lemparin batu buat Stefanus sampai Stefanus itu mati. Sementara Stefanus itu mati, dia bilang, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka, ampuni mereka Tuhan. Lalu dia berseru, Tuhan, aku serahkan nyawaku. Dan dia mati. Saudara bayangkan, orang ini dirajam dengan batu, dia bilang, Tuhan ampuni mereka. Salah satu yang dia doakan untuk diampuni adalah Saulus. Karena saudara kalau baca teliti ya, begitu Saulus mati, begitu Stefanus mati, lalu dikatakan Saulus juga setuju ya bahwa Stefanus mati. Lalu satu pasal di kisah 8 cerita yang lain, tapi kisah 9 Paulus bertobat, yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Ya. Jadi Saulus bisa berubah menjadi Paulus itu karena ada orang-orang yang berdoa, di antaranya Stefanus. Saya gak kebayang tuh waktu Paulus meninggal di surga, disambut Tuhan, dan dia bilang, Tuhan yang mana Stefanus? Tuhan mana Tuhan? Itu dulu aku ngawasin orang-orang yang lempar batu sampai dia mati. Tuhan yang mana tuh? Dan dia waktu ketemu Stefanus, saya nggak tahu ya, ini imajinasi saya. Mungkin dia tersungkur, dia bilang, sahabatku, saudaraku, terima kasih. Engkau doa buat aku, sehingga aku bisa kenal Yesus. Saudara, jadi kita nggak bisa bandingkan itu pekerjaannya Paulus dengan pekerjaannya Stefanus. Yang doa buat Saulus atau Barnabas yang Tuhan pakai buka pintu pelayanan. Atau ada lagi yang lain. Kalau saudara baca ketika Saulus itu ketemu Tuhan, dikatakan 3 hari 3 malam dia buta. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia puasa. Lalu Tuhan ngomong di tempat lain pada salah seorang muridnya, namanya Ananias. Tuhan bilang, Ananias, ayo pergi ke jalan lurus, temui di situ satu orang namanya Saulus dari Tarsus. Lalu Ananias bilang, Tuhan, ini orang bahaya Tuhan. Semua gereja dibakar sama dia Tuhan. Ini orang menganiaya muridmu. Tuhan bilang, pergilah. Orang ini adalah alat pilihanku. Nah, kalau Ananias pakai otak dia, enggak lah Tuhan, enggak mungkin lah, enggak bisa lah ya. Tapi dia belajar kenal suara Tuhan. Walaupun logikanya bilang enggak mungkin, tapi dia nurut sama Tuhan. Saudara, ini kelihatannya cerita gitu simpel ya, tapi prakteknya sehari-hari kita hadapi. Waktu logika kita bilang enggak capek males lah. Tuhan bilang, ayo berdoa, ayo bangkit. Enggak bisa Tuhan, sulit ya. Misal saudara bisa bilang banyak hal dengan banyak, dingin Tuhan, lebih enak selimutan ya. Ayo duduk, kamu kan bisa pakai Zoom, kamu nggak perlu datang kebaktian, kamu bisa tapi ayo bangun berdoa. Itu melatih kita saudara untuk belajar nurut sama Tuhan, menundukkan daging kita. Ya. Saya punya teman dulu sekian tahun yang lalu, dia bagikan perkara ini dalam, dia bilang kalau roh kita kuat, daging itu akan tunduk, akan takluk. Banyak cerita saudara. Dulu saya punya anak rohani ya, ketika mau retreat ya, dia mau ujian.
terus dia nggak bisa ikut retreat karena ada ujian. Ayo kita doa, kita minta ditunda ujiannya. Ya. Kita doa ditunda ujiannya saudara. Wah itu banyak hal yang luar biasa terjadi. Tapi itu terjadi karena kita bergerak tidak hanya dari logika. Kita mengizinkan Tuhan memimpin kita. Nah itu menaklukkan daging kita saudara. Nah, Ananias nurut. Dia datang kepada Saulus, dia tumpang tangan. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu telah memerintahkan aku supaya aku datang mendoakan kamu. Kamu bisa melihat lagi dan kamu penuh dengan Roh Kudus. Saat itu juga seperti selaput lepas dari matanya dan dia bisa melihat lagi. Dia dibaptis, ya, dia makan, lalu dia mulai melayani. Kenapa saya cerita ini saudara ya? Kita melayani Tuhan yang luar biasa. Dahsyat. Tidak bisa dipungkiri ya, selalu ada interaksi antara tuntunan Tuhan dengan otak kita, kemampuan kita ya. Tapi kalau kita izinkan jiwa kita ini dibentuk oleh Tuhan, itu yang namanya sanctification. Kita akan makin kenal jalan-jalannya seperti apa. Saya kasih tips sedikit saudara ya, kalau ini dari apa yang saya alami. Kalau saudara mau mengenali suara Tuhan, ketika ada sesuatu yang menekan saudara, belajar teduh. Ya. Jangan pakai otak saudara. Ya. Dulu kadang-kadang kalau saya pengen tahu baca firman ini artinya apa, saya paksa otak saya nih, saya buka kamus, saya cari lagi. Ya. Saya paksakan cocokan gitu. Belakangan saya belajar nggak begitu. Teduh aja, teduh tenang. Ya. Nyembah Tuhan, nanti dari kedalaman hati itu naik. Dan saya bisa pilih buku yang tepat, halaman tertentu, penjelasan tentang hal yang saya inginkan. Ya, kadang-kadang tentang satu hal, bagaimana hadapi ini Tuhan. Ya, terus pengennya segera bertindak, tapi teduh dulu, mengizinkan dia itu bicara. Pujian penyembahan juga begitu. Kalau saudara pelayanan hari Minggu, tentu saudara mesti siapkan semuanya. Saudara berdoa dulu, nyiapkan, lalu latihan begitu ya. Sehingga saudara bisa sejalan dengan pemain musik. Tapi kalau dalam doa-doa di mana yang hadir itu orang percaya semua, nggak ada jemaat, kita bisa flow mengalir dengan bebas ya. Kita belajar mengizinkan Tuhan itu menuntun. Dan itu beda saudara. Suatu ketika ada tugas dari rayon ya, kita kebagian untuk mimpin di mana? Menara doa di Sentul ya, itu belum ada masa pandemi. Jadi saya ditugaskan ya, saya bawa teman-teman main musik ya dari sekretariat. Saudara tahu tuh 3 jam itu ngalir tanpa perencanaan sampai habis. Ya, karena 3 jam oper lagi orang lain. Waduh, itu enak sekali saudara. Saya share saudara ya, kalau saudara bisa pelayanan di situ, satu ciri selesai pelayanan saudara nggak capek ya. Tapi kalau saudara hanya bergerak dalam alam jiwa, paling setengah jam akan capek ya. Saudara pompa terus turun lagi ya. Nah ini butuh latihan, butuh kesediaan untuk dituntun oleh Tuhan. Itu cuma contoh saudara dalam pujian penyembahan. Tapi dalam hidup kita sehari-hari juga sebenarnya Tuhan bekerja. Ya. Nah untuk itu sekali lagi ya perlu kesabaran. Mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita.